Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarudiaya. Saya dari Prodi D4 Keamanan Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi kombinatorial, tugas matematika distrik, dosen pengampu Sri Mawarni. Kombinatorial ini memiliki tiga kaidah. Yang pertama itu kaidah dasar menghitung, kaidah penjumlahan, sama kaidah kalian. Kaidah dasar menghitung. Di dalam kombinatorial, kita harus menghitung atau disebut dengan counting. Semua kemungkinan pengaturan objek, dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian, atau disebut dengan rule of product, dan kaidah penjumlahan, atau disebut dengan rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak persoalan menghitung. Kaidah perkalian. Bila percobaan satu mempunyai P, hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q, si percobaan yang mungkin jadi, maka menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, terdapat P kali Q hasil percobaan, maka menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Kaidah penjumlahan. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka menghasilkan P kemungkinan jawaban. Percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan, percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat P tambah Q, kemungkinan hasil percobaan, maka menghasilkan P tambah Q kemungkinan jawaban. Ini adalah contoh soal kaidah dasar menghitung. Sahabatan Ketua Himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 2020 atau angkatan tahun 2021. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 2020 dan 52 orang mahasiswa angkatan 2021, berapa cara memilih pejabat ketua himpunan? Penyelesaiannya, jabatan yang ditawarkan hanya satu, yang dapat diduduki oleh salah seorang mahasiswa dari dua angkatan. Yang ada 45 cara memilih satu orang mahasiswa dari angkatan 2020 dan 52 cara memilih satu orang mahasiswa dari angkatan 2021. Namun, hanya satu dari kedua angkatan itu yang terpilih, angkatan 2020 atau angkatan 2021. Dalam kombinatorial, dari kedua kejadian hanya satu kejadian yang dilakukan. Sehingga dengan menggunakan kaidah penjumlahan, jumlah cara memilih pejabat kedua himpunan tersebut sama dengan jumlah mahasiswa pada kedua angkatan tersebut, yaitu 45 cara ditambah 52 cara, maka 90 ada 97 cara untuk menentukan ketua angkatan. Contoh soal kedua, sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang wakil pria dan satu orang wakil wanita? Penyelesaiannya ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jika 2 orang wakil harus dipilih, masing-masing satu pria dan satu wanita, maka jumlah kemungkinan perwakilan yang dapat dipilih adalah 4 kali 3. Terdapat 12 cara untuk menentukan satu wakil pria dan satu wakil wanita. Contoh soal ketiga, kursi-kursi dalam ruang aula akan diberi nomor dengan sebuah huruf diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 50. Misalnya A 12, B 35, dan seterusnya. Berapa jumlah maksimum kursi yang dapat dinomori? Cara penyelesaiannya ada 26 kemungkinan memilih alfabet untuk nomor kursi dan 50 kemungkinan bilangan bulat positif yang dapat digunakan. Huruf alfabet dan bilangan bulat keduanya harus digunakan untuk penomoran. Jumlah penomoran kursi yang dapat dibuat adalah 26 kali 50, hasilnya 1300. Jadi jumlah maksimum kursi yang dapat dinomori adalah 1300 buah. Masuk ke teori prinsip inklusi dan eksklusi. Teorema inklusi dan eksklusi. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A himpunan B berhingga dan A himpunan B sama dengan A tambah B dikurang A gabungan B. Contoh soalnya, seperti kita ketahui, informasi terkecil yang dapat tersimpan dalam memori komputer adalah byte. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Ada berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Cara penyelesaiannya, misalkan A
himpunan byte yang dimulai dengan 11, B. Himpunan byte yang diakhiri dengan 11, A. Gabungan B sama dengan himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Maka A. Himpunan B sama dengan himpunan byte yang berawal atau berakhir dengan 11, jumlah byte yang dimulai dengan 11 adalah 26 sama dengan 64. Karena dua posisi pertama sudah diisi dengan 11 sehingga kita cukup mengisi 6 sisanya. Jadi A sama dengan 64. Dengan cara yang sama, jumlah byte yang diakhiri dengan 11 adalah 26 sama dengan 64 buah. Jadi B sama dengan 64. Jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 11 adalah 24 sama dengan 16. Jadi A gabungan B sama dengan 16. Dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, maka jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11 adalah sebanyak A himpunan B sama dengan A tambah B dikurang A gabungan B sama dengan 64 tambah 64 dikurang 16 sama dengan 112 buah. Kemudian masuk ke materi permutasi. Permutasi itu terdapat dua definisi. Definisi pertama itu permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Menurut kaidah, perkalian permutasi dari n objek adalah n kurung n kurang 1 tutup kurung kurung n kurang 2 tutup kurung 2 1 sama dengan n faktorial. Definisi 2, permutasi R dan N, objek dilambangkan dengan permutasi N, R adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek dengan R lebih kecil sama dengan N. Yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. P, permutasi kurung N, R kurung maka hasilnya N kurung N kurang 1 kurung N kurang 2 kurung N kurang R kurang 1 sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Ini adalah contoh soalnya 3 buah ujian dilakukan dalam satu periode 5 hari, Senin sampai Jumat. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan rumus permutasi di mana N sama dengan 5 dan R sama dengan 3, maka permutasi 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial sama dengan 120 dibagi 2 faktorial sama dengan 60. Masuk ke teori kombinasi. Definisi 3. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. C kurung N kurang R C N, R kurung sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kurung N kurang R kurung faktorial. Interpretasi kombinasi. Persoalan kombinasi C kurung N, R kurung sama dengan menghitung banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Dua atau lebih himpunan bagian dengan elemen-elemen yang sama dianggap sebagai himpunan yang sama, meskipun urutan elemen-elemennya berbeda. Persoalan kombinasi C kurung N, R kurung dapat dipandang sebagai cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada. Tetapi urutan elemen dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Inilah contoh soalnya. String biner yang panjangnya 32 bit disusun oleh angka 1 atau 0. Berapa banyak string biner yang tepat berisi 7 buah bit 1? Cara penyelesaiannya banyaknya string biner panjangnya 32 bit yang terbentuk dengan 7 buah bit 1 adalah T 30 T 32,7 sama dengan 32 faktorial dibagi 7 faktorial kurung 32 dikurang 7 dikurung faktorial sama dengan 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 faktorial bagi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25 faktorial. Di sini caranya yang mana faktorial bisa dibagi dengan angka di bawahnya 7,
7 dibagi dengan 32 habis, 6 dibagi 30 bisa, 5, 5, 5 dibagi 2, 5 dibagi 30, 4 dibagi 28, 3 dibagi 27, 2 dibagi 32, dan 25 dibagi 25. Maka hasil string yang tidak bisa dibagi, itulah hasil akhirnya. Di sini yang tidak bisa dibagi terdapat nilai 16, 31, 29, 9, dan 26. Dan hasilnya adalah 3.365.856. Itulah hasil penyelesaian materi saya. Kalau ada salah kata, mohon maafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.